Ribuan warga menyerbu gerai vaksinasi yang diadakan di sejumlah daerah di tanah air. Hal ini menyusul terbitnya Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi yang menyatakan vaksin booster menjadi syarat untuk melakukan perjalanan mudik. Seperti yang terjadi di gerai vaksinasi yang digelar di tempat wisata Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Warga berbondong-bondong mendatangi gerai vaksinasi yang sengaja diadakan pada malam hari. Hal ini untuk menyiasati puasa Ramadan yang dilaksanakan pada pagi harinya. Rata-rata warga yang mengantri untuk melengkapi dosis vaksin booster agar bisa mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pulau Kampung seperti itu. Oh, jadi untuk memenuhi persyaratan iya, pulang kampung daripada kita kan buat jaga. Hal serupa juga terjadi di Cimahi, Jawa Barat. Ratusan warga Cimahi mengantri dengan tertib untuk mendapatkan vaksin booster yang diadakan di halaman Polres Cimahi. Warga mengaku berterima dengan syarat apapun agar bisa mudik ke kampung halamannya. Syarat mudik, jadi ya kita senang-senang aja. Sudah berapa lama Ibu nggak mudik, Bu? Udah mau 2 tahun. Sementara itu antusias tinggi terlihat juga dari para pekerja proyek dalam mengikuti vaksinasi malam hari yang digelar jajaran Polrestabes Semarang di pos lalu lintas Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Selain pekerja, vaksinasi malam ini ternyata juga disambut antusias masyarakat umum lain karena dinilai lebih efektif dapat dilakukan saat pulang kerja. Yang diadakan di sini sangat membantu sekali, Kak, karena dilaksanakan di malam hari. Itu sangat membantu para pekerja seperti kami. Ketika pagi harian kami bekerja, untuk malamnya masih bisa melaksanakan vaksin. Vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga diperlakukan sebagai syarat untuk pemudik. Ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah untuk mencegah kasus COVID-19 kembali meningkat. Peran serta masyarakat sangat diperlukan agar Indonesia dapat bertransisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gerai vaksinasi booster juga digelar di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. 1.000 dosis vaksin disediakan bagi warga sekitar Pasar Tanah Abang. Demi mempercepat program vaksinasi booster, gerai vaksinasi digelar di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat. Bukan hanya pembeli dan penjual Pasar Tanah Abang, melainkan warga yang ditinggal di sekitar Pasar Tanah Abang juga antusias datang untuk mendapatkan vaksin booster. Setiap harinya sebanyak 1.000 dosis vaksin dengan berbagai merek disiapkan untuk para peserta. Seperti apa antusias warga yang hendak booster? Sudah ada rekan kami Lika Apriliani di Pasar Tanah Abang. Selamat siang Lika, bagaimana antusiasme warga untuk mendapatkan booster di sana? Ya, Wilson dan juga Lovi, ini antusias masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster di Tanah Abang, khususnya di lokasi Blok A, Lobi Timur, Pasar Tanah Abang, Jakarta Timur ini cukup tinggi, di mana pada saat ini sudah ada sekitar 260 peserta yang terdaftar dengan kuota perharinya yaitu 1.000 dosis. Dan untuk mengetahui antusias dari masyarakat Tanah Abang untuk melakukan vaksinasi, sudah bersama kami dengan peserta vaksinasi yaitu Pak Khalil. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Untuk boleh tahu alasan untuk melakukan booster nih kali ini? Untuk melakukan booster saat ini, saya untuk keperluan mudik nantinya Lebaran. Jadi ya, ketika ada informasi tentang booster di Pasar Tanah Abang Blok A ini, saya dan keluarga sudah mempersiapkan diri dan melakukan booster di sini. Kalau boleh tahu ini mudiknya tahun ini kemana nih, Pak? Insya Allah tidak terlalu jauh, hanya di Jawa Barat, di Bandung. Terima kasih ya Pak Khalil. Ya pemirsa, untuk vaksinasi booster ini tidak hanya vaksinasi booster juga menyediakan vaksin untuk dosis pertama dan kedua juga memberikan hadiah untuk para vaksinasi yaitu beras sebesar 5 kg untuk menarik perhatian masyarakat untuk melakukan booster. Diimbau bahwa booster ini dapat mengurangi penyebaran COVID-19 khususnya menjelang Lebaran dan juga vaksinasi booster menjadi salah satu persyaratan mudik di tahun ini. Wilson, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporannya Lika Apriliani. Pemirsa, aturan vaksinasi booster sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri sudah mulai berlaku di Bandara Soekarno-Hatta.
Sejak dikeluarkan surat edaran nomor 16 tahun 2022 pada tanggal 2 April 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi yang menyatakan vaksin booster menjadi syarat untuk melakukan perjalanan mudik. Akhirnya aturan ini mulai diberlakukan hari ini di Bandara Soekarno-Hatta. Bagi calon penumpang yang baru mendapatkan vaksin dosis kedua wajib menyertakan dokumen hasil tes antigen. Sementara bagi warga yang baru mendapatkan vaksin dosis pertama wajib melampirkan dokumen hasil tes PCR. Kami sudah terhubung dengan rekan Armalina di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Armalina, apakah aturan booster sebagai dokumen perjalanan sudah resmi berlaku di sana? Ya, Lovie, Wilson dan juga pemirsa, aturan dari vaksin booster untuk perjalanan dalam negeri menggunakan transportasi udara ini sudah mulai berlaku pada hari ini, yaitu tanggal 5 April 2022. Di mana tadi kami menanyakan langsung dari pihak bandara untuk aturan ini bagi pelaku pengguna transportasi udara yang sudah dilakukan vaksinasi booster, ini mereka tidak perlu lagi menunjukkan hasil tes swab antigen ataupun tes swab PCR. Namun bagi pelaku perjalanan udara yang baru saja dilakukan vaksinasi dosis kedua, ini masih perlu menunjukkan tes dari negatif COVID-19, yaitu berupa dari antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Nah, sedangkan bagi masyarakat ini yang akan melakukan perjalanan menggunakan udara namun masih melakukan vaksinasi dosis pertama ataupun belum melakukan vaksinasi, ini masih diperbolehkan untuk melakukan perjalanan melalui udara namun dengan syarat menunjukkan hasil tes swab PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Nah, tadi kami juga sempat mendatangi ke beberapa loket di bandara ini, di mana bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan, mereka juga harus menunjukkan dari berupa kartu hasil vaksinasi booster, sehingga ini baru bisa menunjukkan apakah mereka sudah bisa menggunakan transportasi udara tanpa menggunakan tes antigen ataupun swab. Lovie. Baik, terima kasih Armalina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.